Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Rahel Wion dan Kalijudan yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dan membuka Alkitab dari kitab Ayub pada pasal yang kedua di ayat yang ke-10. Ayub pasal yang kedua di ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, Saudara, kisah tentang Ayub adalah kisah yang sudah sangat dikenal oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Dan hari ini melalui apa yang Ayub ucapkan, yang baru kita baca dari Ayub pasal 2 ayat yang ke-10, kita akan belajar tentang dua hal. Ya, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang dua hal pandangan tentang kehidupan, atau dua pandangan tentang kehidupan. Ayub adalah tokoh Alkitab yang diceritakan mengalami kesulitan yang hebat di dalam hidupnya. Sebelum kesulitan yang hebat terjadi, Ayub diberkati secara luar biasa. Namun secara tiba-tiba, ada peristiwa demi peristiwa, kesulitan demi kesulitan yang terjadi dalam hidup Ayub, yang membuat Ayub kehilangan semua yang dimilikinya. Anak-anaknya mati, harta bendanya habis total, bahkan kesehatan Ayub dari ujung kepala sampai kaki semuanya mengalami luka borok yang parah. Ketika sahabat-sahabat Ayub berkunjung hendak melihat bagaimana keadaan kesulitan yang dialami Ayub, mereka sampai tidak mengenali Ayub karena betapa berat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Nah, tetapi ketika Ayub mengalami penderitaan yang begitu berat, di awal mulanya ada kata-kata Ayub yang begitu indah. Ayub berkata kepada istrinya, di saat istri Ayub mengucapkan kata-kata yang negatif, istri Ayub berkata, masih bertekunkah engkau kepada Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu kata-kata istri Ayub. Namun Ayub memberikan sebuah jawaban yang luar biasa. Di Ayub 2 ayat yang ke-10 yang tadi sudah kita baca, Ayub berkata kepada istrinya, Ayub menegur istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Menunjukkan bahwa Ayub tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh istrinya. Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan Alkitab berkata, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, berarti kata-kata yang diucapkan Ayub ini sesuatu yang benar. Tidak menuduh Allah berbuat sesuatu yang tidak patut, tidak menyalahkan Allah, tidak protes kepada Allah. Memang kalau Bapak Ibu Saudara lihat di pasal yang berikutnya, pasal yang ketiga dan pasal-pasal berikutnya dari kitab Ayub, Ayub sempat mengucapkan kata-kata yang negatif, mengutuki hari kelahirannya dan sebagainya. Tetapi di pasal 42 dari kitab Ayub dikatakan Ayub mencabut perkataannya. Ayub minta ampun kepada Tuhan. Ya. Nah, tetapi sebelum pasal 3, di pasal yang kedua, kita lihat bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan ucapan atau perkataannya. Nah, dari ucapan perkataan Ayub ini maka kita bisa belajar tentang dua hal, ya, atau dua pandangan tentang kehidupan manusia. Yang pertama, Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Pandangan tentang kehidupan yang pertama adalah bahwa hidup ini adalah suatu kepercayaan. Sekali lagi, hidup adalah suatu kepercayaan. Karena itu Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Kata menerima yang baik dari Allah bicara tentang kehidupan yang kita jalani adalah sebuah kepercayaan. Siapakah yang mempercayai kita? Yaitu Allah. Allah memberi kepercayaan kepada kita dengan melimpahkan, menganugerahkan segala berkat-Nya dalam hidup kita.
kita diberi kekuatan, kita diberi kepandaian, kita diberi hikmat, kita diberi kesehatan, bahkan kita juga diberi berkat kekayaan, berkat secara jasmani. Bukankah itu semua adalah anugerah dari Tuhan? Alkitab mengingatkan kita datang ke dunia tidak membawa sesuatu apapun. Sehingga kalau kita hari ini boleh memiliki sesuatu, bukankah itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, ketika kita diberi kepercayaan, tentunya Tuhan ingin supaya kita bisa bersyukur dan kita bisa mengelola kepercayaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga melalui apa yang dititipkan Tuhan kepada kita, apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, kita boleh memuliakan Tuhan. Ingat bahwa satu kali nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Dalam kisah tentang hamba-hamba yang dipercaya talenta oleh tuannya, ketika sang tuan itu kembali, dia menjumpai hamba-hambanya. Setelah sekian lama hamba-hamba itu diberi kepercayaan talenta, memang masing-masing berbeda. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Tidak soal berapa jumlah talenta yang dipercaya, tapi yang pasti kepada setiap orang dipercaya talenta. Nah, tuannya minta pertanggungjawaban atas talenta yang sudah dipercayakan. Apakah sudah dikelola, dikembangkan dengan baik. Demikian juga dengan setiap kita, umat-umat Tuhan. Hidup ini adalah kepercayaan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Ingat, satu kali nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Apa yang sudah dianugerahkan, apa yang sudah dipercayakan, apakah itu sudah kita kelola dengan baik dan memuliakan Tuhan. Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya kepada setiap kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ucapan kata-kata Ayub bukan hanya berkata apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, namun Ayub juga melanjutkan kata-kata berikutnya, dan tidak mau menerima yang buruk. Kata menerima yang buruk tidak ada kata dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan salah, Ayub tidak berkata menerima yang buruk dari Allah, tidak. Dan memang kitab Yakobus berkata bahwa pemberian yang baik itu datangnya dari Tuhan. Tuhan selalu memberi yang baik. Kalau terjadi sesuatu yang buruk, bukan berarti Tuhan memberi yang buruk kepada anak-anaknya. Melainkan Tuhan mengizinkan. Kadang bahkan sering Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Ya, tetapi bukan berarti Tuhan memberi yang buruk kepada kita. Seperti tantangan kesulitan yang dihadapi Ayub, penderitaan yang dialami Ayub, bukan karena Tuhan memberi yang buruk, bukan. Memang Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup Ayub, tetapi bukan Tuhan memberikan sesuatu yang buruk. Jangan sampai kita salah dengan kata-kata kita. Nah, Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, nah, kata tidak mau menerima yang buruk ini bicara bahwa pandangan kehidupan yang kedua, hidup ini adalah ujian. Bukan hanya hidup ini adalah kepercayaan, tetapi hidup ini juga adalah ujian. Di dalam menjalani kehidupan ini seringkali Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk menguji sejauh mana iman kita, sejauh mana ketekunan kita, sejauh mana kasih kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Banyak cerita di Alkitab tentang tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan bahwa mereka juga mengalami ujian. Ingat kisah Abraham. Setelah Abraham dipercaya, diberi anak, yaitu Ishak yang dinanti sekian lama. Abraham mendapatnya di hari tua. Ya, Ishak dilahirkan. Nah, tetapi Tuhan tiba-tiba saja menguji Abraham. Sejauh mana ketaatan dan kasih Abraham kepada Tuhan. Abraham diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan Ishak anaknya sebagai korban bakaran. Ini adalah sebuah ujian. Lalu juga ingat Adam dan Hawa diuji ketika ular yang dipakai oleh iblis menjumpai Adam dan Hawa. Mereka diuji sejauh mana ketaatan mereka kepada Tuhan dan firman-Nya. Daud diuji
ketika Daud sedang berjalan-jalan di atas soto istana, melihat Betseba yang sedang mandi. Demikian juga Yusuf diuji ketika istri Potifar menggoda Yusuf. Dan juga Rut diuji ketika suaminya sudah meninggal, hanya tinggal bersama dengan Naomi, mertua perempuan atau ibu mertua dari Rut, ya, seorang yang sederhana, ya, seorang yang mengalami kesulitan hidup. Apakah Rut tetap setia kepada mertuanya atau Rut meninggalkan mertuanya? Ini sebuah ujian. Daniel diuji ketika diberhadapkan dengan gua singa. Sadra Mesa diuji ketika diberhadapkan dengan dapur perapian yang menyala-nyala. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami ujian di dalam kehidupan ini. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari-hari ini mungkin kita merasa ada banyak kesulitan terjadi dalam hidup kita. Ingat yang kedua, pandangan tentang kehidupan. Dikatakan bahwa hidup ini adalah ujian. Tuhan izinkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang merupakan kesulitan, sesuatu yang membuat kita menjadi merasa menderita. Tuhan izinkan terjadi. Ingat sekali lagi, bukan Tuhan berikan, tapi Tuhan izinkan terjadi. Menjadi sebuah ujian. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Kita tetap percaya kepada Tuhan? Kita tetap setia kepada Tuhan? Nah, mari kita buktikan, kita tunjukkan bahwa kita mau belajar untuk tetap mengasihi Tuhan. Melalui ujian yang Tuhan izinkan terjadi ini, Tuhan ingin membawa supaya karakter kita, iman kita, kasih kita kepada Tuhan semakin disempurnakan. Di dalam kitab Yakobus pada pasal yang pertama, Yakobus pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, anggaplah berbagai-bagai pencobaan yang kamu alami itu sebagai suatu kebahagiaan. Secara pikiran manusia, bagaimana mungkin ketika mengalami kesulitan dianggap sebagai suatu kebahagiaan? Tidak mungkin. Tetapi Alkitab berkata seperti itu. Mengapa dianggap sebagai suatu kebahagiaan ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah, penderitaan, pergumulan dalam hidup ini? Ternyata dikatakan itu adalah ujian terhadap iman kita, kasih kita kepada Tuhan, ujian terhadap kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan itu akan membawa kita, dikatakan, menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Camkan ayat ini baik-baik. Hari-hari ini Tuhan sedang menguji iman, percaya, kasih, kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita mau belajar untuk tetap bersyukur, karena ada banyak hal yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Bahkan sampai hari ini pun kalau kita mengalami kesulitan, namun Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan. Tuhan masih memberikan kepada kita keluarga yang diizinkan sekarang dekat, berkumpul bersama dengan kita setiap hari. Mari jalani kehidupan ini dengan hati penuh ucapan syukur, terus pandang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, jalani kehidupan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran, maka yakinlah kita akan dibawa menuju kepada iman yang semakin disempurnakan. Karena untuk itulah tujuan Tuhan mengizinkan ujian terjadi dalam hidup kita melalui masalah pergumulan yang sedang kita hadapi. Nah, karena itu hari ini Tuhan menyampaikan dua pesan yang penting buat setiap kita. Yang pertama, hidup ini adalah kepercayaan. Kalau Bapak Ibu Saudara saya diberi sesuatu oleh Tuhan, dianugerahkan sesuatu oleh Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan sombong dan takabur. Ingat bahwa itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Kita harus
bertanggung jawab, mengelola dengan baik, hingga satu saat nanti kita bisa memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan sesuatu kepada kita. Karena hidup ini adalah kepercayaan. Dan yang kedua, hidup ini adalah ujian. Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kesulitan, tantangan, masalah, pergumulan. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan karena kasih Tuhan berubah, melainkan Tuhan ingin menyempurnakan iman kita, kasih kita, kepercayaan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu mari tetap bertekun, tetap percaya, pandang Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Maka kita akan semakin disempurnakan. Dan akhirnya kita akan melihat hal-hal yang indah Tuhan siapkan di balik segala ujian yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menerima pesan firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami bahwa hidup ini adalah kepercayaan dan hidup ini adalah ujian. Karena itu kami mau belajar untuk bersyukur di dalam segala keadaan. Ketika kami menerima berkat sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami mau belajar untuk bersyukur. Sekaligus juga kami mau belajar untuk bertanggung jawab, mengelola dengan baik, sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kami boleh gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan juga ketika Tuhan izinkan kami mengalami kesulitan, masalah dalam hidup ini, biarlah kami juga belajar untuk bersyukur. Karena Tuhan perintahkan kami bersyukur di dalam segala hal. Dan kami mau jalani kehidupan di tengah kesulitan yang kami hadapi, kami mau tetap jalani bersama dengan Tuhan. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Karena kami percaya di balik ujian ini, Tuhan sedang membentuk, memproses karakter kami, iman percaya kami, supaya kami semakin disempurnakan menjadi umat Tuhan yang semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu, ya Roh Kudus, menolong, memampukan kami boleh menghadapi semua tantangan, masalah, kesulitan dalam hidup ini dan keluar sebagai pemenang. Biarlah berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.